di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun yang sabar, yang istiqomah beragama secara kafah di masa itu, apapun ujiannya, mereka tegar, mereka sabar, mereka istiqomah, Allah beri mereka nilai pahala setiap amalan mereka 50 kali lipat pahalanya kalian, kata Rasulullah SAW. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, 50 rajulan minna'an minhum, 50 kali lipat pahala kami atau pahala mereka yang hidup di zaman itu. Kata Nabi, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, hai sahabat-sahabatku. Kembali kita kepada hadis tadi, bahwa ciri dan tanda kiamat sudah sangat dekat. Bangsa Arab menjadi kaya, mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sekarang waktunya, betul tidak? Sekarang saatnya. Makanya jangan heran. Ternyata di masa sekarang ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Buya, kenapa kok kondisi Islam lama-kelamaan makin terjepit, makin dihimpit? Kenapa kaum muslimin di mana-mana di seluruh dunia kok makin dianaktirikan, makin dizalimi, disakiti? Jawaban saya sederhana. Ini akhir zaman. Kita sekarang berada pada fase keempat, ujung fase keempat. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal. Hanya 23 tahun fase pertama. Fase kedua, ini hadisnya sahih ya. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, lamanya 30 tahun. Setelah meninggal, setelah selesai Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, hanya 6 bulan sehingga genap 30 tahun. Kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu masuk fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Fase ketiga ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak itu kita masuk di fase keempat, fase di mana Islam tidak sedang memimpin dunia. Islam pada fase keempat ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang diktator. Ciri khasnya adalah syariat Islam ditolak di mana-mana. Ciri khasnya adalah khilafah Islamnya dibenci, ditentang, diperangi, dimusuhi di mana-mana. Ciri khasnya adalah umat Islam dimarginalkan, dizolimi di mana-mana. Ini ciri khas fase keempat, fase kita sekarang. Jadi yang mengikuti hadis-hadis akhir zaman, mereka pasti akan langsung paham ini. Oh, pantesan kita diginiin sekarang. Karena memang ini fase di mana Islam sedang diinjak-injak. Ini memang fasenya. Makin ke depan makin sempit gerak kita. Makanya Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bukan. Kalian ini semua sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku datangnya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah hidup bersamaku. Mereka tidak menyaksikan mukjizatku. Mereka tidak menyaksikan wahyu turun. Tetapi cinta mereka kepadaku, berpegang eratnya mereka dengan ajaranku. Di tengah-tengah ujian berat yang mereka hadapi, mereka tetap istiqomah. Itulah saudaraku. Dan di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun yang sabar, yang istiqomah beragama secara kafah di masa itu, apapun ujiannya, mereka tegar, mereka sabar, mereka istiqomah, Allah beri mereka nilai pahala setiap amalan mereka 50 kali lipat pahalanya kalian, kata Rasulullah SAW. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, 50 rajulan minna'an minhum, 50 kali lipat pahala kami atau pahala mereka yang hidup di zaman itu. Kata Nabi, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, hai sahabat-sahabatku. Orang yang beramal di akhir zaman. Jadi siapapun kita yang hari ini beramal, Buya duha, Buya tahajud, nilai Buya duha, nilai tahajudnya Buya, ya Bapak, Ustadz dan semuanya, nilai pahala kita
yang tahajud. Sahabat tahajud, kita tahajud. Tapi kita di akhir zaman, nilai tahajud kita 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Ini ya hebat tentunya. Cuma syaratnya istiqomah. Istiqomah. Sabar berislam kafah. Itu syaratnya. Tak peduli dengan cacian yang mencaci, tak peduli dengan ejekan tukang ejek, dia tetap tegar, dia tetap sabar, dia tidak mau mengalah, menyebarkan bendera putih. Tidak. Itulah dia umatku yang aku rindukan, saudaraku di akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila ayah bunda semua, Bapak Ibu menyimak kajian-kajian akhir zaman, Bapak Ibu sudah penuh keyakinan memang kita di akhir zaman sekarang ini. Coba lihat Arab Saudi sekarang, itu benteng terakhir. Benteng terakhir syiar dan syariat Islam masih dijalankan. Sekarang sudah tumbang. Bulan April 2021 ini dengan resmi Muhammad bin Salman diwawancari di televisi resmi Arab Saudi. Saya nonton itu Pak. Dengan resmi Muhammad bin Salman mengatakan saat ditanya tentang syariat Islam, apa kata beliau? Saya tidak mengakui. Saya menolak seluruh hadis-hadis sahih. Mau Bukhari, mau Muslim, mau siapa saja, yang saya akui hanya Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang lain saya tolak katanya. Maka masalah undang-undang hukum yang dijalankan di Arab Saudi harus dilihat ulang. Akhirnya dia rontokkan semua yang sudah berjalan di Arab Saudi. Di tengah-tengah Muhammad bin Salman ini sebagai putra mahkota, di tengah-tengah beliaulah sejak 2017 sampai sekarang Arab Saudi mengalami proses menuju liberalisme, ya, sekularisme oleh Muhammad bin Salman. Siapa yang kemarin tadi baru bilang, ya, Pak Wali Nagari juga menyampaikan, ulama-ulama kita mengatakan mereka kaget menonton di Arab Saudi digelar acara musik standar internasional, mendatangkan penari-penari telanjang, penyanyi-penyanyi gila, dan itu sudah seluruh kota hari ini. Wahai Bapak Ibu, lebih 300 bioskop diresmikan. Acara MMA wanita internasional didatangkan yang hanya pakai celana potok dengan BH, lalu mereka bergulat disaksikan oleh ratusan ribu mata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang hotel-hotel di Arab Saudi boleh laki-laki wanita masuk satu kamar, nggak perlu pakai buku nikah lagi, silakan. Sekarang kalau Bapak Ibu melihat, kata Nabi menjelang kiamat kalian semua kembali jahiliyah, kalian semua akan kembali meniru orang-orang sesat sebelum kalian. Nah ini terjadi sekarang. Ada yang mau membantah, tak berani kita membantah, karena dikatakan Nabi di zaman kita terjadinya. Wahai Bapak Ibu yang kami cintai, secara global saya ingin sampaikan satu pesan lagi. Kalian sejak saya diutus sampai terjadinya kematian seluruh umatku yang beriman di akhir zaman akan mengalami 5 fase sejarah. Di fase kelima, umat Islam, di fase kelima, Islam kembali memimpin di seluruh dunia. 100% dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Pengumuman hadis Nabi ini dibenarkan dan Allah telah menyebutkannya dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pasti wahai Bapak Ibu, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Kalau menurut 15 intelijen negara-negara terkuat dan terhebat di dunia, saat mereka berkumpul di New York pada bulan Februari tahun 2012, mereka mendiskusikan siapakah pemimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan. Ini acara diperkarsai oleh NIC, ya. 15 intelijen terhebat terkuat dari negara-negara yang tercanggih di dunia duduk di situ bicarakan. Ada 4 calon pemimpin dunia yang maju. 1 masih Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga adalah mafia global,
Yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Singkatnya, satu persatu mereka bedak. Amerika, mereka yakin tak mungkin lagi bisa memimpin dunia di atas tahun 2020. Dan itu benar, Pak. Demi Allah, Amerika hanya tinggal macam ompong hari ini. Dia negara yang masih memiliki sisa kebesaran, tapi dia sudah lemah dalam segala sendi-sendi. Amerika sudah sangat lemah. Coba lihat betapa memalukannya dia kalah di Afghanistan. Betapa hinanya kejatuhannya. Hari ini di mana-mana dia ditertawakan. Amerika sudah berlalu. China maju yang kedua, opsi kedua. China yang memimpin dunia. Dikaji kelebihan dan kekurangan China. Lebih daripada 93% mengatakan China tak mungkin bisa menguasai dunia. Dan hari ini terbukti, Pak. Bapak akan menyaksikan dalam beberapa waktu terdekat ke depan China lumpuh baik ekonominya. Satu-satunya pegang China masih militer, dengan orang terbanyak yang dimiliki sebagai prajuritnya. Tetapi dalam berbagai kondisi China benar-benar lumpuh. Jadi China tak mungkin untuk memimpin dunia. Ini yang mengatakan bukan orang Islam loh, Pak. Tapi ini adalah intelijen, 15 intelijen besar dunia. Yang ketiga, mafia global atau kaum globalis. Kaum globalis, mereka di-backingi oleh Illuminati, dengan payung organisasinya yang disebut dengan apa payung organisasinya? Yang memayungi seluruh kejahatan di dunia ini, Pak. Program terjahat mereka adalah The New World Order. Dan mereka, wahai Bapak Ibu, sekarang militer dunia, ekonomi dunia dan sebagainya, mereka yang genggam. Jadi kelompok ketiga ini kemungkinan akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Serentak pembahasan difokuskan kepada mereka. Sepakat semua yang hadir, globalis tidak akan bisa memimpin dunia di atas tahun 2020. Lalu opsi keempat muncul. Bagaimana dengan khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah ribuan tahun pernah memimpin dunia. Dan mulai dari ajarannya sampai kepada kualitas manusianya yang paling memungkinkan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan adalah khilafah Islamiyah. Yang memberikan pengakuan ini, Pak, Ibu, langsung orang-orang non-muslim, ahli intelijen dunia dari 15 negara terkuat. Sampai-sampai CIA mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka mengatakan tahun 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali berkibar. Ini pernyataan CIA. Tapi bukan ISIS ya, bukan ISIS. Bukan ISIS. ISIS musuh kita bersama. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Nabi berkata di fase kelima Islam kembali memimpin seluruh dunia. Tapi nanti akan terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Jadi menjelang kiamat akan terjadi 10 tanda besar kiamat. 10. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad diizinkan Allah menyaksikan sampai 7 saja. Tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 kita tak akan menyaksikannya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua kita bisa menyaksikan. Di tanda besar kiamat yang ketujuh, biar saya sebutkan ya, yang pertama adalah Dukhon. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Tidak ada cahaya matahari yang menembusi bumi. Setelah itu Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul, Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Setelah itu Ya'juj Ma'juj Allah lepaskan. Setelah itu matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 hari saja. Besok-besoknya seperti biasa normal, terbit dari sebelah timur. Setelah itu yang keenam yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi di 3 tempat berbeda di dunia. Dan ini dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 82. Ini bukan dongeng, Pak. Binatang raksasa bisa berbicara dengan manusia, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini akan menangkapi semua manusia yang ada dan memberi tanda kepada manusia. Barulah yang ketujuh, angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin lembut itu berbau wangi kasturi. Angin lembut tersebut berbau wangi kasturi. Kasturi adalah wewangian angin surga. Kasturi adalah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkusi bumi. Di mana saja
ada umatku yang di dalam dadanya ada iman. Walaupun imannya hanya sebesar ujung zarrah, sebesar biji zarrah. Orang itu ada di gua, angin itu akan sampai kepada orang ini. Orang itu ada di pulau, ada di lepah, ada di gunung, ada di hutan. Di mana saja ada umatku yang beriman, angin lepun ini akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin lepun yang sejuk, wangi tersebut, saat terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam yang ada iman di dadanya, meninggal dunia. Kabar baiknya berarti kita semua takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini kabar baiknya. Syaratnya kita termasuk yang meninggal di tanda besar kiamat yang ketujuh.